Ya pemirsa, mulai 2029 tidak akan ada lagi 5 kotak suara dalam pemilihan umum. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Dalam pemilu nasional, pemilih hanya akan memilih calon presiden dan wakil presiden, serta calon anggota DPR dan DPD. Sementara dalam pemilu lokal, pemilih hanya akan memilih kepala daerah serta anggota DPRD tingkat provinsi. Mahkamah Konstitusi memutuskan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum nasional dan lokal pada pemilu 2029 nanti. Dalam pemilu nasional, pemilih hanya akan memilih presiden dan wakilnya serta anggota DPR dan DPD RI. Sedangkan dalam pemilu lokal, pemilih hanya akan memilih kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati beserta wakilnya yang bersamaan dengan memilih anggota DPR di tingkat provinsi dan kabupaten. Artinya pemilu serentak yang selama ini dikenal 5 kotak suara mulai 2009 tidak akan berlaku lagi. Selain itu, MK juga memutuskan pemilu lokal dilaksanakan paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD RI atau setelah pelantikan presiden dan wakil presiden. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan presiden atau wakil presiden. MK menilai waktu penyelenggaraan pemilu yang terlalu berdekatan menyebabkan minimnya waktu bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. MK juga mempertimbangkan kejenuhan yang dialami pemilih yang berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem sebagai penggugat uji materi Undang-Undang Pemilu menyambut baik putusan MK. Perludem menilai putusan MK dapat menjawab kerumitan penyelenggaraan pemilu seperti beban kerja yang terlalu tinggi bagi penyelenggara pemilu. MK mengamini bahwa pemilu serentak 5 kotak itu ternyata punya problem yang sangat serius terhadap pemilih. Pemilih sangat kebingungan dengan 5 surat suara dan ada kejenuhan pemilih, apalagi bersamaan pula dengan jadwal dan waktu penyelenggaraan pilkada di tahun yang sama. Dengan keputusan MK ini selain dapat meningkatkan kualitas pemilu, pemisahan pemilu nasional dan lokal juga memberikan waktu kepada partai politik untuk menyiapkan para kader terbaiknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Iran menggelar pemakaman kenegaraan massal korban serangan Israel. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Today. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, pemerintah kembali memulangkan 6 WNI dari Iran yang tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, mereka merupakan rangkaian dari gelombang pertama sebanyak 97 yang sempat tertahan di Baku, Azerbaijan. Proses panjang menunggu selama 6 hari membuat mereka mengaku bersyukur bisa kembali ke tanah air. Mereka berasal dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat. Di Iran selama perang berlangsung itu aman-aman aja, tidak ada apa-apa. Terlebih lagi saya di Kota Qum. Di Kota Qum itu aman, sangat aman bahkan. Di Teheran pun yang menjadi pusat titik serangan masih dibilang aman karena rata-rata itu rudal berhasil ditahan di langit. Aman kok. Okay. Sampai sekarang pun aman. Ini yang tiba berapa orang tadi? Saat ini 6 orang. 6 orang. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sebuah takbot karam dihempas badai saat berlayar di Buton Utara, Sulawesi Tenggara. 1 anak buah kapal tewas terhempas ke batu karang. Dihantam gelombang tinggi di sekitar perairan Tanjung Goram, Desa Lantagi, Kabupaten Buton Utara. Sebuah kapal tugboat karam saat dini hari. Dalam insiden ini, 8 anak buah kapal menjadi korban. 7 diantaranya berhasil selamat dan 1 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat itu kapal tugboat mereka sedang menarik tongkang dan melintas di perairan Buton Utara. Tiba-tiba dihantam badai. Gelombang tinggi menerjang kapal sehingga karam di tempat dangkal daerah Karang. Tanjung Goram. Tiba-tiba ada cuaca buruk, langsung kencang angin. Langsung terjadi share kita ke pinggir. Mereka berjumlah 6 orang
2 orang melompat untuk menyelamatkan diri untuk ke bibir pantai, namun karena ombaknya cukup kencang sehingga 1 meninggal dunia karena diakibatkan tidak pintar berenang. Jenazah korban saat ini sudah berada di ruang jenazah RSUD setempat, diduga korban tewas terkena batu karang. Sementara itu 7 orang ABK yang selamat telah dievakuasi ke RSUD Buton Utara untuk perawatan medis. Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Adi Ebah melaporkan. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. PT MNC Vision. Ya, pemirsa, dalam memperingati Tahun Baru Islam, ratusan warga di Banjarnegara, Jawa Tengah berebut gunungan hasil bumi. Sementara ratusan warga di Brebes, Jawa Tengah berebut gunungan berisi bawang merah dan hasil pertanian lainnya. Ratusan warga desa Kemeranggon, Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah berebut gunungan hasil bumi. Mereka berdesak-desakan demi mengambil aneka sayuran, buah, umbi-umbian, dan lauk pauk. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, gunungan pun ludes dibawa pulang oleh warga. Mereka yakin gunungan ini membawa keberkahan. Kemudian warga juga mengarak 6.000 takir atau wadah makanan yang terbuat dari bambu. Adapun tradisi ini digelar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Masak apa Bu itu Bu nanti Bu? Biar apa dimasak Bu? Biar tambah sehat. Berkah ya Bu ya? Berkah. 6.000 takir yang dibawa sama masyarakat, dan alhamdulillah untuk desa Kemeranggon kita sudah diberkah sama Yang Kuasa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah desa Kemeranggon sudah semakin baik dan makmur. Usai berebut gunungan dan mengarak takir, warga juga menggelar makan bersama. Kegiatan yang rutin digelar ini juga sebagai bentuk pelestarian budaya dan ajang silaturahmi antar warga. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Libur panjang tempat wisata yang lengkap dengan sejumlah wahana ini pemirsa menjadi incaran. Ya, seperti tempat wisata Pandeglang, Banten yang menawarkan kolam renang dengan pemandangan sejuk pegunungan. Memanfaatkan momen libur panjang, wisata alam bisa jadi pilihan warga seperti di kawasan wisata kolam renang terbuka di Jalan Raya Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Di lahan seluas 15 hektar ini, pengunjung dapat menikmati sensasi bermain di Taman Labirin. Sarana berkuda bagi anak-anak dan juga orang dewasa, bahkan juga terdapat kolam renang yang dilengkapi dengan berbagai jenis seluncuran. Sejuknya udara karena berada di kawasan Gunung Pulau Sari membuat pengunjung betah berlama-lama. Para pengunjung biasanya dominasi dari daerah Banten, seperti Kota Cilegon, Serang, Rangkas Bitung, dan Tangerang. Tadi dari Cilegon gimana perjalanan? Lumayan ini berbelok-belok. Jalannya itu seru. Indah melihat pemandangan sejuk. Milih wisata ke sini kenapa Bu? Karena suasananya adem. Serasa di Bandung ya kita. Serasa di Bogor. Puncaknya Banten. Puas bermain seluruh wahana, Anda dan keluarga tidak perlu khawatir kelaparan. Di tempat wisata ini juga menyediakan aneka makanan tradisional khas Jawa Barat yang tentunya menggugah selera. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.